Yo, halo, balik lagi dengan Bon dari Freelab. Kali ini saya pengen kita beneran ngirim data dari ESP32 ini ke IoT application gitu. Ada banyak pilihan ya IoT platform gitu ya, IoT MQTT broker, kalian bisa tampilin di Blink atau manapun. Tapi kali ini saya pengen nyoba memakai IoT platform IoTera ini, IoTera IoT platform ya. IoTera IoT platform ini dia selain bikin alat-alat IoT, juga ada platform kita bisa visualisasi data-data kita gitu ya. Nah, di sini saya udah punya akun demo untuk kegiatan kita pada hari ini. Di sini saya udah punya dua perangkat gitu ya. Ada ESP32S2, node MCU32S2 yang ini namanya node MCU32S2 dan node MCU32 yang ini gitu. Nah, ini udah ada ID-nya semua dan sudah ada data masuk juga. Semua data kita lihat. Nah, udah ada data masuk ya. Baterai pura-puranya data baterai 4,77, pulse ya, counter gitu. Kemarin udah ada datanya. Tapi hari ini kita pengen buka dari scratch gitu ya. Dari scratch dari awal. Jadi saya bikin incognito window. Ya, incognito window. Oke, saya masuk ke Yotera platform. Oke. Nah, di platformnya kalian bikin dulu user dan password. Ya, kita ikutin bareng aja. Kenapa saya pakai Iotera ini? Karena si Iotera ini bisa langsung nampilin data gitu ya. Kalau yang lain kan kita mesti configure dashboard apa macem-macem, agak ribet ya. Dia juga ada beberapa fitur bisa ngecek status alat, nanti kita bisa lihat. Oke. Username kalian terserah. Misalkan saya mau bikin nama freelab, freelab, freelab@gmail.com. Passwordnya freelab123. Jangan deh, nanti ada yang iseng lagi. Hmm, Oke. Nama tenant terserah. Misalkan saya PT Freelab. Nah, tenant ini kayak organisasinya. Karena kan kalian bisa jadi sebuah tim, ya kan? Gitu. Nah, kita login sebagai tenant tadi, username Freelab. Login, masih kosong aplikasinya. Ya, kita bikin aplikasi baru. Katakan nama aplikasinya ESP32 Demo. Domainnya ESP32 Demo juga. Atau nama aplikasinya agak rapih ya. Oke, deskripsinya demonstrasi kirim data dan kirim komen ke ESP32S2 dan ESP32. URL nggak usah dulu, simpan, itu aja cukup. Oke, kita udah punya aplikasi ini. Kalian klik, lalu kita lihat udah ada perangkatnya belum? Masih kosong. Kita pilih alat baru. Iotera ini support banyak alat ya, ada Raspberry, ada vendor-vendor lain gitu ya, IoT device. Tapi karena ini program kita sendiri custom, jadi kita pakai MQTT device. Kita pilih MQTT device. Nomor serialnya bebas. Kalau kalian ngeprint nomor serial di alat kalian, kalian taruh di sini. Intinya dia mesti unik, pembeda gitu ya. Misalkan ini bonbon 123 ESP, bonbon ESP32 123 atau 001 dah. Label ESP32 dev dari AI Thinker. Oh, label ini nggak boleh ada ini. ESP32, node MCU32. Itu aja. Oke. Masih mati statusnya, tapi kita udah punya perangkatnya. Nah, kita perlu konfigurasi nih perangkatnya dulu. Konfigurasinya seperti apa? Agak ribet ngejelasinnya. Yang jelas kita copy dari yang sudah terbukti saja. Konfigurasinya. Oke. Nah, konfigurasinya ini untuk 32S ya. Oke.
Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. Kita ngasih tahu dulu ini nama sensornya apa. Ini misalkan karena kita untuk LED ya, kita bilang saya punya sensor namanya LED on board gitu, LED on board. Um, Tipe komennya custom, kita bisa suka-suka kok apa bentuk komen datanya suka-suka, custom, channelnya custom, komennya untuk komen, untuk tipe koneksi komen ya, tipe tipe link komen, di mana link itu berarti dari platform ke alat gitu ya. Itu ada key value pair ya, ada ibaratnya apa ya, form atau data lah ya, data yang dipertukarkan itu namanya turn on, karena kita terkait data untuk nyalakan lampu LED-nya. Turn on tipenya itu nanti datanya number gitu, jadi misalkan turn on 0 untuk matiin, turn on 1 untuk nyalain. Selain itu dia juga ada data LED stat. LED stat ini nanti supaya kita bisa ngasih tahu platform nih, LED-nya lagi nyala atau mati sih gitu. Kamu ngirim komen ke saya terima atau enggak gitu kan, pada dasarnya begitu ya. Karena bisa jadi kirim komen ke alat ya, kita merasa ngirim komennya sukses, tapi alatnya nggak nerima nih karena MQTT-nya nggak nge-subscribe dengan benar gitu kan, nggak nyampe gitu, tetot, nggak nyampe. Jadi kita perlu ada data ini. Jadi komen dulu masuk turn on, baru kita kirim lagi datanya LED status number juga gitu, karena kita juga pengen ngasih taunya bentuknya angkanya juga 0 apa 1 nih status saya sekarang gitu. Oke, simpan. Begitu saja. Lalu kita perlu cek nih, ya kan, kita udah konfigur alatnya, kita udah dapat juga semacam apa ya, device ID ya, device ID-nya DEFF gitu ya. Beda sama nomor serial. Kalau device ID ini kita dapat dari Ayatera platformnya langsung. Device ID, lalu kita cek nih informasi MQTT-nya gitu. Oke, portnya ini, username-nya ini, passwordnya ini. Nah, lalu masuk kita ke pemrograman. Yang pertama kita ingin ngirim data dari sensor dari sini, dari alat ke platform. Jadi harusnya nanti di ESP32 demo ini ada datanya nih gitu. Kayak di sini. Nah, kayak di sini. Nah, kayak di sini nih datanya jadi masuk gitu ya. Oke, sekalian kita belum bikin yang untuk S2 ya. Untuk yang di sini kita bikin juga untuk S2. 32 S2 kan baru 32. Kita bikin perangkat baru, tambah alat baru. MQTT, nomor serialnya tadi apa ya tadi ya? Bonbon ya. Bonbon ESP 32 S2 001. Labelnya SP node MCU 32 S2. Oke. Sip. SP3 S2. Nah, ini kalau yang tadi kan untuk kita ngirim komen LED ya, untuk nanti kita untuk yang example code ngirim komen nyalain LED. Tapi yang ini sekarang kita untuk ngirim data sensor dulu aja. Kita konfigurasi sama kayak tadi. Konfigurasinya gimana untuk data? Kita copy aja dari yang udah pasti ya. Oke, seperti ini. Nanti saya bikin semuanya ada di file ya, di deskripsi. Kalian tinggal kopas di akun Ayatera kalian. Oke, ini jadi datanya. Kalau tadi kita namanya onboard LED atau LED onboard, karena ini terkait sensor, kita pengen ngasih nama Wi-Fi node, ya kan, node itu kayak sensor node, device sensor. Channelnya custom karena kita mau bikin format data suka-suka kita. Ada beberapa data ya, beberapa data. Yang pertama objek pulse, dan juga ada baterai. Kenapa bentuknya objek yang pulse ini? Karena kita pengen dia itu
satu field ada dua value-nya gitu. Jadi dia kita bikin sebuah objek. Jadi gabungan beberapa value, gabungan beberapa field. Jadi nanti datanya tuh bisa seperti yang di sini. Tiga dua s ya. Sorry, 32S2. Nah, gabungannya Wi-Fi node ya, param pulse counter. Pulse counter ini adalah objek yang terdiri dari yaitu ada ID-nya, ada channelnya gitu. Ini berguna misalkan kalian satu sensor node ini terhubung ke mungkin sensor arus 3 fase ya kan. Arusnya enaknya kan di satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan sehingga nanti kalian nge-query-nya gampang. Ya udah dibikin objek gitu. Objek ada banyak fieldnya. Sementara yang baterai satu aja karena tegangan baterai kan cuma satu gitu ya. Oke, itu dia. Jadi pulse counter ini sama semua. Nama depannya pulse counter, pulse counter, pulse counter. Bedanya hanya di underscore-nya gitu. Ada ID channel 1, channel 2. Simpan. Kita udah punya dua device. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Saya rasa dari yang S2 dulu ya, yang ngirim data sensor. Colok 32S2. Oke, lalu kalian buka Visual Studio Code. Kalau yang belum ngikutin video yang sebelumnya, ikutin. Di situ saya udah jelasin kenapa kita pakai platform I/O, kenapa kita pakai ESP IDF. ESP IDF, oke. Kita masuk ke saya nggak pengen bikin project baru, pakai aja project yang kemarin, FreeRAP ESP32S2. main.c-nya kita hapus semua kosong, lalu kalian bisa buka langsung file dari link di bawah ini ya. Saya bikin semua kode tersedia, kalian bisa download, kalian bisa pakai. FreeLab Codes untuk yang connecting. Connecting udah. Sekarang kita mau yang send random data. Nah, ada 3 file ya. 3 file ini kalian semua masukin ke folder kerja kalian gitu di si platform IO. Masukin aja ke src masukin tiga-tiganya. Oke. qtth.h.nan.c ini pada dasarnya library file kami kasih dengan gratis, saya kasih gratis ke kalian. Bisa dimodif suka-suka. Yang kita mau lihat mungkin adalah main.c-nya. Kita ngapain di sini? Yang pertama connect internetnya dulu ya, masukin wifi-nya. Lalu untuk security measures ya, supaya nggak sembarangan orang boleh ngirim data ke platform, dan kita memastikan bahwa data yang kita dapat adalah benar dari alat kita. Jadi kita perlu ngasih tahu MQTT-nya gitu, MQTT ID-nya gitu, username password kita, alat kita. Kalian tuh bisa lihat username MQTT alat kalian tuh, kita kan pakai S2, kita lihat MQTT-nya gitu. MQTT-nya, ini username-nya. Kalian copy ya, kalian paste ke sini. MQTT username ada di main.c. Passwordnya juga gitu. Jadi untuk mastiin bahwa data yang masuk ke perangkat ini di Eyoterra platform itu beneran dari alat ini, bukan alat lain. Kecuali kalau kalian ngasih tahu username passwordnya ke orang lain gitu. Akibatnya orang bisa ngirim data ngaco ke kalian gitu. Oke, cek ID semua 01. Nah, oke ya. Daripada saya ngejelasin panjang-panjang, kita langsung coba dulu karena agak panjang ini programnya. Masuk ke foldernya ESP32S2, lalu kita run upload. Sorry, kita mesti saya lupa, kita mesti terminal command lainnya punyanya si platform IO. Reading CMake. Kita bisa buka lognya juga. Program ini ada lognya gitu ya. Saya pakai Qtcom seperti biasa. Jadi harusnya ketika dia udah connect, dia ini akan ngirim data secara random nih, secara random.
data battery ya, battery. Nah, battery ini sebenarnya random nih, ya kan? Random value. Saya bagi dengan maksimum ininya, maksimum value buat unsigned integer 32 bit, lalu saya kali 5, gitu kan. Maksimum 5 volt ceritanya, random angka float 0 sampai 5 ya. Saya ngirim battery value aja, yang pulse nggak dulu, nanti kita bahas belakangan yang pulse. Battery dulu. Prinsipnya sama seperti yang sebelumnya untuk yang read GPIO ya. Ada yang namanya task. Task ini yang menginisialisasi si MQTT, koneksi ke Ayatera platform gitu ya. Isinya inisialisasi MQTT, init regular mode ini inisialisasi MQTT gitu ya, MQTT init. Lalu dia secara reguler di while loop untuk nge-get sensor data, ya tadi nge-generate random value dan ngirim gitu, ngirim sensor data. Dan ada delay selama 1 menit gitu, ngirimnya 60.000 milidetik ya. Ini ngirimnya nih. Dia ngecek dulu WiFi connect atau enggak, MQTT-nya udah connected atau enggak gitu ya ke brokernya. Kalau udah connect dia akan nge-publish gitu. Jadi harusnya kalau publish succeed, kita bakal ngelihat data di platformnya masuk. Oke, kita lihat apakah sudah diprogram. Oke, sudah program. Qt.com-nya kita open. Lalu kita reset boardnya. EN-nya di reset. Publish succeed, connected to MQTT server. Kita udah sukses connect ke Ayatera platform. Kita lihat di Ayatera platform dulu. Bukan yang ini. Tutup aja biar nggak bingung, yang ini ya. Nah, kita lihat nih 32S tuh udah nyala nih ya kan, soalnya alat kita udah kita nyalain dan udah kita program. Kita udah nyala, kita lihat datanya udah masuk belum ya? Oke, belum masuk. Kita tunggu semenitan dah ya. Datanya harusnya masuk. Jadi lihat di sini dia baru publish, tapi baru nge-publish publish apa ya istilahnya ya? Kayak pertama kali connect dia nge-publish sesuatu gitu. Belum datanya, belum data baterainya. Data baterainya random, masih nilai antara 0 sampai 1. Oke. Nah, kita lihat di sini dia udah sukses connect dan dia sudah publish dengan ID sekian, ID message-nya 36300 ya. Kita lihat, nah ini dia masuk datanya. Jam 16.31, 13 Mei 2021. Nah, ini kita lihat pulse counter masih 0 karena kita belum nyentuh GPIO, tapi nilai baterainya udah ada nih, 2,06. Ya kan nilai random aja gitu, pura-puranya baterai, padahal nilai random. Nah, kalau buat yang nilai dari si pulse ya, pulse channel ini gitu ya, pulse counter ini itu nanti kita bisa gunakan program read GPIO gitu ya. Tapi kalau buat yang program battery kira-kira ada di sini nih, get sensor data. Nah, jadi kalau kalian mau pakai sensor lain, DHT11 kayak LM35 kayak sensor-sensor jarak kayak apapun, kalian bisa ambil data sensornya di sini nih. Lalu kalian kirim nilainya di sini gitu. Jadi nanti nilai battery ini yang akan dikirim ke MQTT server gitu ya. Di si pack data ini gitu, pack data. Nah nih pack data ini kan get sensor data, dia ada pack data. Jadi data-data yang kalian update di get sensor data bakal di pack ke dalam payload. Nah ini payloadnya. Nah bentuk payloadnya JSON, data JSON ya, data JSON. Kira-kira seperti ini. Nanti kalian karena kalau mau nambahin parameter baru, tinggal nambahin sensor baru gitu. Sensor apa misalkan sensor temperatur gitu ya. Ini temp gitu. Temp ya kan. Value-nya misalkan float juga. Ini jadi ada temp gitu. Nah, kira-kira seperti itulah caranya. Tapi jangan lupa di IoT platformnya juga kalian tambahin. Kalian bisa ke
halaman yang tadi IoT platform. Nah, yang ini S2 ya, kalian konfigurasi. Nah, ini tambahin nih datanya gitu. Jadi ada temp gitu. Formatnya number juga aja. Kira-kira basicnya seperti itu. Nah, cuman poinnya adalah kita udah bisa ngirim data sensor dari ESP32S2 ke server nih di internet nih, ke IoTera server, IoTera platform ya. Kita lihat datanya udah nambah lagi belum ya? Oh, udah tuh jadi 4,14. Data jam 16.33 udah masuk. Oke, adakah berikutnya kita udah bisa ngirim data dari sensor random gitu ya. Kita pengen coba nih, bisa nggak sih kalau saya pengennya data beneran nih dari GPIO gitu ya. Nah ini kebetulan kita gabungan dari kode GPIO dengan kode ngirim data tadi. Jadi harusnya yang ini nanti pulse-nya nambah nih. Kalau sekarang saya colok ya 18 dan 18 ke 4 misalnya ya, kayak tadi jumper abu-abu 18 ke 4 seperti ini, saya colok ya kan, dia nggak ngapa-ngapain nih, nggak akan ngupdate di Qt.com-nya juga, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa tuh ya kan. Kita cobain deh, ini 16.34 harusnya 16.35, dia jadi data pulse-nya itu masih 0 terus gitu, belum diupdate ya kan, karena kode program yang tadi nggak ngupdate data pulse. Nah gitu ya, dia nggak ngupdate data pulse. 11.34.35 belum masuk tuh. Nah ini dia udah ngirim, tapi kita lihat ya udah colok, datanya juga udah jadi 16.35, tapi kita udah sambungin IO-nya nggak ngapa-ngapain gitu, karena belum update gitu, jadi data pulse-nya masih 0 terus. Oke, kita bikin aja dia campuran kedua file. Saya udah siapin ada di kumpulan kode yang bukan send random data, sorry, itu yang tadi read GPIO and send. Main.c nya kita copy aja. Kita copy ke sini nih. Oke. Nah, kalau yang di sini pulse-nya itu beneran dibaca ya kan. Pulse 1, 2, pulse 1. Nih. Jadi kalau IO6-nya 4, pulse 1 nambah. Jadi pulse 1 itu yang ngebaca rising dan falling edge, sementara pulse 2 yang ngebaca hanya rising edge ya, karena dia ke IO5. Itu yang di sini. Jadi ada channel 1 ini IO4 yang ngebaca rising falling, channel 2 IO5 yang ngebaca rising aja. Oke, di sini saya pakai MQTT username-nya masih yang lama. Kalian mesti pakai MQTT username sesuai MQTT username di platform IoTera kalian. Jadi kita balik dulu 32S2. Kita lihat MQTT-nya. Oh, ini ya, MQTT username, password. Oke, ini udah run up, target upload langsung. Close dulu, clear. Kalau kalian pengen tahu ya lebih jauh gimana cara kerjanya, pada dasarnya ini ada MQTT broker antara si SP32S2 dan IoTera platform. Jadi kalau kalian mau pakai broker sendiri bebas, terserah, tinggal kalian MQTT URL brokernya kalian install di mana, apakah di localhost atau bagaimana ya. Kalau localhost itu berarti kalian mungkin masukin kalian bikin IP-nya si server MQTT kalian, bikin satu jaringan dengan si ISP, connect ke sana, terserah memakai username password atau apa, kalian bisa lihat semua payloadnya kayak gimana gitu ya. Timeout waiting, biasa nih penyakitnya kalau disambungin dia agak error, jadi cabut semua. Coba di reset lalu program lagi. Jadi harusnya kalau yang ini dia udah mulai ngirim pulse-nya,
berapa kali udah rising edge, falling edge, ya kan, di pool 1 dan pool 2. Oke, ini udah sukses, lagi writing. Kita tunggu aja. Prinsipnya sama, pakai ISR dan sebagainya gitu ya. ISR kirim ke queue, queue-nya dikonsum sama task. Kalau dicek, kalau queue item di queue-nya 4, nambahnya pool 1. Kalau 5, nambahnya pool 2. Pool 1 pool 2 nanti dikirim lewat MQTT gitu ya. Di sini gitu, pool 1 dan pool 2. Nah, ini di pack data. Lognya counter 567, 5 detik udah jalan. Kita nunggu data masuk, sekarang 16.54, ini masih data 16.45. Nanti setiap 1 menit dia bakal ngasih tahu nih lagi berapa sih counternya gitu ya. Kita sambil nunggu kita colok deh. Kita colok 18 dulu. Jadi nanti 18 ke 4 dulu. Jadi nanti harusnya pulse counter nomor 1 yang update ya. Yang pertama P4. Udah saya colok ya. Ya, kita lihat GPU 4 ya, 01 01 dia baca semua. Di sini masih 0, harusnya nanti nambah nih sesuai jumlah yang ada di sini. Ya kan? Kita tunggu dia ngupload ya. Tunggu dia ngupload. Kalian juga bisa bikin macam-macam ya, misalkan setiap upload LED-nya nyala gitu, sesuka-suka kalian. Jadi kalian tahu, oh lagi ngirim data nih gitu. Pretty cool dashboard ya. Publish sukses. Oke, kita cek datanya udah masuk belum. Nah, kita lihat nih, counternya udah nambah jadi 28 ya kan. Channel 2 tapi belum. Channel 2 coba kita tambahin sekarang ya. 19 pin 19, ops, kelepas. Pin 19 ke pin 5 gitu ya. Oke, sudah nyambung yang ungunya. Oke, sepertinya jadi ke pindah USB. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat GPU 4 dan 5 semuanya udah count up. Kita tinggal tunggu kapan dia ngupdate data. Ini masih data 16.55, harusnya bentar lagi dia ngirim. ESP32 ini jalan pakai tegangan 3,3 volt. Jadi ingat sensor-sensornya, level tegangannya di-convert dulu, jangan pakai 5 volt. Nanti jadi masalah. Publish succeed. Nah, kita lihat ya, channel 2 udah nambah ada 18 kali pulse yang dideteksi. Nah, jadi begitu caranya teman-teman. Kalian udah bisa ngirim data analog maupun data beneran dari sensor. Ya kan, kalau ini pakai pulse counter ke IoT platform. Terakhir, kita udah punya IoT system yang sensing data. Ya, itu yang berikutnya yang keren juga adalah kita bisa kontrol data ya kan. Kontrol data yang ada di mesin ini. Untuk ini kita bakal pakai yang ini aja ya, SP32S ya.